Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aryansyah dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Kemudian Dan saya Almika Primajaya, juga Prodi Peternakan. Di sini kami ingin mewawancarai seorang peternak muda, yaitu peternak kambing. tolong memperkenalkan diri, Mas. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Solahuddin Firdaus, panggil saja Daus, Mas. Oke. Di sini kebetulan teman sendiri. Iya. Langsung saja ke inti videonya tentang usaha peternakan kambing dari Mas Daus. Jadi pertanyaan untuk yang pertama untuk Mas Daus, Mas ya, untuk Mas, usaha gimana, Mas? kambing ini, kenapa Mas? Kenapa milih usaha ternak kambing? Padahal ternak untuk yang dipelihara atau diusaha itu banyak. Ya, yang pertama adalah ternak kambing itu kita kan untuk kuliah, seperti saya mulai dulu sebelum lulus SMK itu saya sudah memulai ternak kambing dari 2 ekor, kemudian saya menambah-nambah gini banyaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan seperti beli handphone, beli lain-lain, alhamdulillah Mas tercukupi. Berarti dari SMA ya Mas ya, Iya, pelihara kambing kayak di gimana? SMA. Di sini ada berapa kambing, Mas? Sekitar 20 ekoran, jantan sama betinnya sama anak-anaknya. Kita menggunakan konsep breeding Mas di sini. Sistem pemeliharaannya breeding. Iya, breeding, menghasilkan keturunan anakan itu. Ini sistem kandangnya itu 20 ekor jadi satu apa dipisah Mas? Ada untuk anakan sendiri Mas. Untuk anakan lebih luas kandangnya supaya anaknya tidak terjepit, kemudian tidak babonya tidak nindi lah istilahnya. Nindi anake ramati ngono Mas. Oh, Jadi iya. ini ombo. Kemudian Gimana? pakan apa yang digunakan dan setiap harinya itu diberi pakan berapa kali? Oh ya, untuk di sini setiap harinya itu 3 kali sehari. Yaitu yang pertama itu adalah onggok, batang singkong, daun jagung atau tebon lah istilahnya, dan daun singkong. Kita fermentasi terlebih dahulu, kita giling tebonnya, daun singkong dan batang singkong supaya kambing itu memamah dengan baik Mas, biar enggak menjadi sampah lah istilahnya. Kita memanfaatkan lingkungan yang ada Mas. Misalnya lingkungan kita panen daun singkong, kita istilahnya kita tenaga kerja, kita enggak usah banyak, kita sendiri cari di ladang orang itu, lalu jagung itu, tebon jagung itu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan bertanya modal awalnya Mas. Modal awal usaha peternakan kambing tersebut kan tadinya 2 Mas ya? Iya. Nah, 2 itu modal awal untuk kambing, terus modal pembuatan kandang tersebut itu gimana Mas? Atau berapa? Kalau modal awal dari 2 ekor itu saya PKL lah istilahnya. PKL itu oleh pesangon lah Mas, pesangon. Pesangon. Kan aku PKL rodok cidro lah, maksudnya di Bombarang. Jadi ini aku termotivasi karo bapak lah, awakmu lho cah peternakan, ngopo kok enggak nyingu wedhus apa sapi. Iya. Ibaratnya nang lingkunganmu lho oke nganu suket, oke tebon, oke dong budin lah Mas, ngono kuwi. Dadine aku termotivasi, sanguku kuwi tak nggo tuku wedhus 2 ekor lho, diri pertama. Jane pertamane ya kuwi dadine termotivasi, semangat kuwi kot bapak sing bimbing PKL ku biyen Mas. Berarti modal kayak awal mula usaha kambing ini dari Mas Daus sendiri, Iya, bukan dari orang tua. Jadi sangu itu Mas. Jadi sebanyak ini Mas ya? Iya. Ini sekarang ada
ada tambahan lagi dari orang tua lah, maksudnya supportnya lumayan bagus sih untuk manfaat sekitar mas, seperti pembuatan kandang gitu, bisa nyicil seperti luas kandangnya lumayan mas, maksudnya nggak lumayan besar tapi bisa untuklah menampung beberapa kambing dengan luas 6 kali 4 meter mas, dengan ukurnya bervariasi seperti lepas sapi itu kecil mas ukurannya, seperti 1 meter kurang lah biar pengembukannya maksimal. Kalau apa lahirnya cowok itu kok jantan kok cowok itu apa dibesarkan mas untuk Idul Adha. Terus untuk biayanya? Untuk biayanya mas? Untuk biaya kita nyicil, maksudnya nabung kita nggak sekaligus mas. Ya dari 2 kambing awal itu berapa mas? Itu saya beli diri paling 700-an itu 1 ekornya. 1 ekor 700, berarti 1.400.000. Iya. 1.400.000. Iya. Untuk biaya kandang? Untuk biaya kandang itu dulu ada kambing cuma 1 tapi udah saya jual ganti ke diri itu kan 1 kambing jantan mas, saya jual terus ganti itu. Modal awal kandang itu buat sendiri, orang tua buat sendiri, contohnya kita beli paku, beli apa itu esbes. Kalau kayu kita milik sendiri itu cuman tenaga apa itu yang motong-motong itu mas. Nah, kira-kira itu berapa mas? Kalau per motong per kayu kemungkinan 200-300an itu per kayu. Buat kayunya 200-300. Iya. Kemudian untuk paku lah, apa namanya, batako, semen gitu, rinciannya kira-kira berapa? Totalnya dulu mas, 2 kandang itu. Yang di belakang ini ya sekitar semuanya di total sama biaya itu semennya habis berapa ya, 3 apa 4 sakan loh mas untuk buat batako. 3 atau 4 sak. Ya sekitar harga semen berapa sekarang, 60 apa berapa itu. Kalau 1 kandang itu habis berapa mas? 5 juta habis? Kalau kita enggak mas, soalnya kita kayu itu tanam kayu sendiri lah, bukan saya yang tanam tapi orang tua yang tanam, mbah itu. Berarti adalah modal 3 dari juta paling. sendiri ya. Iya, ya sekitar itu 3 jutaan. Ya. Kalau di kambing itu banyak itu mas, rinciannya di kayu mas. Kita kalau nggak punya kayu kita kemungkinan Modalnya lebih besar. Iya, daripada beli kambing 1 ekor bikin kandang 1 imbang kayaknya kita Iya. semuanya. Beda kalau sapi itu misalnya harga 10 juta sapinya, kalau buat kandang itu berapa, 3 juta apa Kemudian biaya pakan itu Mas Daus belinya per bulan atau per hari atau gimana? ya. Untuk biaya per bulan itu onggok mas yang rutin kita. Onggok itu 350 1 tonnya itu untuk sebulan lebih lah, sebulan setengah enggak kurang, sebulan lebih. Sebulan lah ya. Sebulan berapa? 300 350-an. Kayak molasses atau apa itu? Itu kalau seperti untuk fermentasi plastik itu plastiknya kita butuh berapa ya? Itu untuk 2,5 meter apa 3 meter itu 1 topos lah mas. Itu sekitaran harga 15.000 apa 25 ya kalau sekarang itu. Soalnya sudah lama nggak beli, jadinya nggak tahu awal tahun perkembangan itu apa harga naik. Kalau fermentasi itu bikin sendiri atau gimana? Kalau fermentasi kita bikin sendiri mas. Kita sudah mempunyai fasilitas yaitu alat chopper yang multifungsi mas, alhamdulillah. Jadinya kita ibaratnya kita mencari di lahan orang, di orang panen apa tebon kita carilah. Berarti kita modal tenaga gitu. Oh iya, kita modal tenaga. Enggak beli berarti ya? Enggak, bahan-bahannya. Kita prosesnya setiap
sore kita mengarit mas, kita menanam hijauan sendiri mas, seperti rumput odot, rumput pakcong, dan kita ada daun singkong, apa itu daun singkong karet itu mas. Tapi dijemur dulu mas kalau karet. Berarti menanam apa namanya kayak rumput-rumputan itu sebelumnya ya mas Iya, ya, sebelum beternak udah disiapkan udah berarti. Karena kita ada yang pertama kuncinya di pakan adalah bank utama kenapa mas, kita soalnya untuk ternak segini banyaknya, kalau kita mencari di ladang apa di lahan orang itu kan kita rebutan loh mas, kita nggak enak loh, maksudnya orang itu kok dapatnya sedikit kita banyak, kita nggak enaknya di situ. Kalau kita beli aja nggak apa-apa mas, tapi kan kita kan harus apa itu meminimalisir ya itu biaya pakannya itu. Berarti biaya pakan yang beli itu dari onggo, tetes tebu, EM4 sama itu kita nambah lagi mas, apa itu bungkil kelapa itu. Berarti berapa aja itu? Onggo itu kan 300, ya. Tetes tebu itu sebotol aqua 1,5 liter itu 20.000. Terus EM4 itu 25 ban. Yang EM4 peternakan mas, bukan yang pertanian. Itu kan 25. Ada ya itu 25.000. Terus ada lagi kan apa tadi? Itu apa bungkil kelapa lah. Bungkil kelapa itu untuk ibaratnya untuk protein sangat penting mas untuk breeding, karena berapa kita itu? Untuk per kilonya kita berapa ya, 4.000 apa 5.000 ya. Sampai belinya per bulan atau gimana? Itu apa ya, 1 tahun lah mas, tahunan itu. Tahunan. Tapi belinya berapa? Soalnya sedikit itu dikali aja, misalnya harganya 5.000 dikali itu 50 kilo. Apa ya tergantung sana yang ngasih, kalau ngasih 60 kilo saya terima, nggak mesti loh mas, nggak sesuai permintaan kita. Itu kan ada apa itu kandian lah ibaratnya, kandi ini bilang kilo mas. Untuk pemberian pakan itu gimana mas, dari pagi siang sorenya gimana? Oh ya, untuk pemberian pakan kita membuat itu concern feed mas, yaitu onggo, apa batang singkong, daun singkong itu dicampur sama tebon itu. Perbandingannya ya kita bukan menambahkan, kita memperbanyak seperti daun-daunan, karena kita konsepnya ke breeding mas, menghasilkan susu untuk anak-anak. Berarti dari pagi sampai sore itu sama kayak gitu? Sama katanya. Ulang. Kalau onggot sedikit mas, cuman berapa 10 kilo gitu kalau ditimbang. Berarti kalau komposisi untuk biaya, kita kembali lagi ke biaya pakan per hari sehari berapa kali mas pakannya? 3 kali. Iya, 3 kali itu membutuhkan biaya berapa kalau sehari? Itu misalnya onggok harganya 350 dikali 10 itu berapa, dan untuk biaya itu apa bungkil kedelai itu setengah kilo mas satu hari itu, karena enggak di sistem kandang kami enggak banyak apa itu bungkilan dan tidak banyak onggok, itu kita konsepnya breeding itu. Berarti kalau kembali lagi ke chopper itu kan berarti kan membutuhkan modal mas ya, buat mas. Beli chopper itu berapa mas biaya dulu itu sekitar 3,5 juta mas. 3,5 juta. Iya, sama mesin lah, mesin Alcon itu yang kecil. Kemudian untuk menjaga kesehatan kan nggak mungkin mas ya, kalau kambing kan sehat terus gitu ya. Untuk menjaga kesehatannya itu, untuk mengantisipasi lah, itu gimana teman? Yang pertama itu kita ngecek kondisi lingkungan sekitar. Kalau kondisi lingkungan sekitarnya misalnya nggak becek, ini habis hujan soalnya becek mas, jadinya airnya menggendang-gendang, jadinya kita
tinggikan itu apa tempat kohenya kita dikasih EM4 mas biar nggak bau kan. Ada toh yang peternakan kambing yang apa airnya pesing banget itu ada kan di sini. Coba mas hirup bau apa enggak sekian banyaknya menurut mas? Iya, nggak bau ya. Bau enggak? Nggak, kalau bau nggak. Enggak bau loh. Nah, itu untuk pembersihan dari kotoran kambingnya itu berapa minggu apa berapa bulan, Mas? Itu 3 mingguan mas. Terus nanti dari kotoran itu dialihkan kemana? Digiling buat Digiling. kompos. Dijual. Ada sebagian dijual, ada sebagian kita dimanfaatkan kembali lagi ke itu ke rumput. Pakan ya, Ya, buat pakan. jadinya kita konsepnya pakan ya. peternakan itu pakannya kita tanam sendiri, pupuknya dari kohe itu larinya ke tanah itu untuk itu menyuburkan tanaman itu mas. Muter itu. Berarti salah satu penghasilannya dari kohe tersebut mas ya? Iya. Kalau kita mengandalkan pupuk kalau pupuk apa urea di rumput kita apa itu unsur N-nya terlalu tinggi mas. Jadinya kita kembali lagi ke untuk pupuk kohe. Kalau ada orang mau beli kita beli. Maksudnya kita jual, kita sudah ada gilingan, terutama gilingan kompos di sini udah 2 mas. Ya. Terus kalau dijual, komposnya itu dijual tuh berapa, Mas? Kalau Per sekarang bulan atau gimana? ya nggak mesti ada orang jual ya. Kalau berbulan itu ada 20 karungan itu kering mas, lumayan banyak. Jadinya 20 karung. 20 ya. karung itu paling dialihkan dijual sama dialihkan ke tanah itu berapa? Setengah-setengah atau gimana? 10 karung. Ya kemungkinan ada banyaknya di mas, di rumput. Iya, di rumput sama di sawah. Di sawah itu untuk tanam untuk semai padi mas. Jadinya berarti kisaran 75% kembali lagi ke tanah gitu mas ya? Kita muter lah, muternya bukan di peruangan, kita mindsetnya muternya di bank pakan dulu. Karena bank pakan sangat penting. Ibaratnya mas punya motor tapi nggak tahu ngisi bensin, percuma. Iya. Karena pakan susah juga ya. Iya. Untuk sistem perkawinannya gimana ya mas? Sistem perkawinan kita buat mas, kita buat seperti kandang jepit ya itu. Di sana ada mas kandang jepit. Nah, apa itu indukan yang berahi kita masukkan situ dan kita kawin alami berarti mas? Iya, kawin alami. Kawin alami berarti tidak butuh modal mas ya itu mas? Modal di awal itu pacekan lah mas, lumayan dulu ya. Soalnya pacekannya ya lumayan, tahu lah sendiri, kita lihat nanti. Lagi mas. Nah, ini kan tadi kan udah dijelasin juga toh yang buat kambingnya itu petakannya apa aja. Nah, ini untuk penjualannya, Mas. Nah, itu dari umur berapa, terus harganya juga berapa, terus apakah penjualnya itu tiap bulan atau ada yang beli atau tiap tahun apa? Intinya gini mas, apa namanya? Penghasilan dari beternak sampai beternak kambing dari di sini. penjualan kambing ini. Penghasilannya dari mana? Nggak mungkin nggak mas berternak tapi tidak nyari hasilnya nggak mungkin mas ya. Untuk kita jualnya kalau yang apa itu yang betina kita seleksi mas. Kalau bagus kita buat indukan, kalau jelek kita akhir sekitar 7-8 bulanan kita jual. Kalau yang jantan kita mayoritas kita gemukan dulu umur 1 tahun itu kita jual 1,5 tahun lah. Itu kisaran berapa mas betina sama jantan? Kalau berbeda, kalau jantan itu sekitar kita mengambil momen-momen mas. Yang jantan itu yang bakalan untuk penggemukan kita ambil 5 bulan sebelum apa itu? Itulah ya, itu hari-hari besar lah ya. Hari-hari besar. Kalau yang jantan kita
harga startnya 1,5 juta. Berarti kalau keuntungan bersihnya 1 bulan, itu penjualannya berapa bulan mas? Ya Sekali apa namanya? Kalau penjualannya itu kan 5 bulan sebelum Idul Adha. Iya. Nah, berarti berapa bulan Berarti sekali? setahun itu bisa Penghasilan, kejual nah, berapa penghasilan ya? Oh. 1 tahun lah. 1 tahun kalau ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, semuanya kalau dijumlahkan ya itu sekitar 2 bulan ada yang keluar itu sampai 5 jutaan mas, 5 juta lebih. Berarti 2 bulan biasanya pasti ada yang keluar biasanya. Iya. Berarti 5 juta, 2 bulan penghasilan 5 juta. Iya. Tadi ini untuk betina sama jantannya berapa mas? Untuk betinanya kita ada 11-an mas. Betina 11. Untuk jantannya 13 sama 14. Itu yang jantan ada yang kecil, ada yang mas. Kalau pejantannya ada 8 apa, kita konsepnya breeding mas. Kalau ada indukan yang bagus kita beli, apa anak-anak bagus kita tahankan mas. Berarti kalau hitungan 1 tahunnya penghasilan bersih itu dari Mas Daus itu 30 juta karena 2 bulannya kan 5 juta kan. Iya, Iya. soalnya itu kan kita breeding mas. Breeding itu ya belum 30 juta berarti misalnya kalau dalam 1 tahun itu kejual maksudnya kan nggak tentu juga dalam setahun kejual. Biasanya kan buat ya itu tadi breeding tadi kan ya. Iya, buat breeding. Kalau mau dijual tiap bulan ada sih keluar, tapi kita mempertahankan mas, pertahankan. Soalnya kita di sini betul peternakannya masih, saya SMK berarti 3 tahun lah mas, jadinya belum maksimal lah. Kita kalau eksperimen pakan terus mas. Berarti kalau menurut Mas Daus sendiri, karena yang usahakan Mas Daus di sini mas, itu peternakan kambing ini menguntungkan bagi Mas atau tidak? Ya di sini untuk usaha kambing ya menguntungkan mas, seperti saya membeli handphone, membeli laptop, dan menambahkan beli motor, itu menguntungkan, menjanjikan ya. Berarti untuk kebutuhan lah ya, masih bisa, kalau mumpung belum nikah juga mas. Iya mas, rencananya kita mau melihara sapi mas. Oh, kedepannya mau melihara sapi. Nah, sapi ya. Terus rencana kedepannya untuk ternak kambing ini, untuk ternak kedepannya kambing gimana? Kita ke kambing-kambing berkelas ya, seperti Bur, Sanen, Sapera, dan seperti PE itu mas. Karena prospeknya, misalnya kalau orang awam nggak tahu, masa 1 ekor anakan yang umur 1 bulan di harga 3 juta. Ibaratnya orang awam, lah mosok wedhus sak ono regane, larang dia tuh kok nih sapi wedet. Nah di situ mindset kan ada tuh mas orang awam yang pelihara kambing, jualnya, lah aku tuku wedhus lo murah 1 juta lo oleh HP. Nah itu kita bukan menambah populasi, itu penting, sangat penting. Yang lebih baik lagi mas ya, kambingnya. Bukan lebih baik, meningkat, kualitas lah, upgrade kualitas itu sangat penting. Kandang juga mas yang paling besar gitu ya mas ya. Nomor cantik lah, nomor cantik ada. Nah terus untuk biaya obat-obatan mas, kayak vaksinasi itu kan pasti vaksin juga kan mas ya ini? Bukan vaksin mas. Gimana? Kita injek mas. Injek, bukan vaksin. Diinjek itu 1 bulan itu semuanya mas, rutin pemberian vitamin itu rutin. Kalau vitamin doang itu harganya 100 ribuan itu. Kalau penambahan seperti kambing melahirkan, apa kambing kurang nutrisi, itu beda lagi mas, obat-obatannya lebih mahal itu harganya. Nah berarti
total obat-obatan kayak injek kayak gitu 1 bulannya itu berapa mas? 1 bulannya ya sekitar bukan sekitar 300-an. 300 lah ya, Iya. 300. Untuk vitaminnya apa mas? Untuk nyara kambing vitamin itu. Vitamin B kompleks, B12, apa itu, LA, Vitol, apa banyak mas di dalam ada juga untuk obat kambing apa itu lemas melahirkan itu juga ada. Terus untuk obat cacing kita rutin mas, setiap bukan setiap bulan tapi setiap minggu 2 mingguan itu untuk yang kecil-kecil mas supaya bagus jadinya. Kita itu obat cacing sekitar 150-an mas kalau nggak salah itu yang 1 liter. Itu selama 1 minggu atau 2 minggu? Itu pemberiannya itu tergantung bobot ternak tersebut. Bisa jangka waktu berapa mas kira-kira? Kalau obat cacing itu setengah tahun mas. Setengah tahun sekali? Bukan habisnya loh mas. Oh Ya, habisnya. habisnya. Kalau untuk indukan hamil tidak dianjurkan untuk obat cacing. Kita setelah melahirkan kita langsung seperti kita merawat lah, kita menyuntik vitamin, menyuntik itu habis pas kita melahirkan. Yang utama itu yang kedua itu yang pas kita melahirkan sama penambahan vitamin itu. Berarti total obat-obatan dari obat cacing tadi kan 6 bulan kan ya, 6 bulan 150. Berarti kalau 1 tahunnya 300 ditambah 300 lagi yang buat obat-obatan yang lain itu tadi. Berarti 600 mas ya obat-obatan dalam jangka waktu 1 tahun. Iya. Itu ketutup mas 600.000 itu dalam setahun untuk penjualannya. Oh nggak masuk 600 mas berarti mas? Apa? Gimana? Itu kan yang obat-obatan tadi kan 1 bulan mas 300-nya. Iya mas, tapi kan ada juga yang nggak ada obat yang masih sisa loh mas. Kita kalau dianalisis ya sekitar segitulah. 1 tahunnya? Kalau 1 tahun kita yang paling rutin itu beli alat suntikannya mas, itu yang beli itu sekitar 2.000 3.000. Kalau di kandang kami kita setiap suntikan kita harus ganti. Kita boleh mencairkan itu jarum suntik pakai alkohol. Tapi saya kurang efisien lah. Kita beli jarum itu baru. Pipet baru itu yang lebih higienis. Soalnya kita nggak tahu mas jarumnya bagus apa enggak, masih layak atau tidak. Kita lebih baik mencegah mas, lebih baik mencegah walaupun kita banyak limbah-limbah medis seperti jarum itu. Gimana langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya? Silakan. Pertanyaan terakhir dari saya, kedepannya itu gimana untuk peternakan kambing ini? Ya diperbesar kapasitas dan populasi ya itu, sama itu memperbaiki genetik lah. Memperbaiki genetik sangat penting bukan penting, sangat penting. Ibaratnya yang kemarin yang tadi ibaratnya tempe umur 1 bulan kok ditawar 3 juta itu mas, saya upgrade-nya ke situ. Sekarang gini mas, kasih motivasi untuk teman-teman kita di luar sana supaya termotivasi dari Mas Daus, karena kan ada yang ingin mulai usaha tapi bingung mau mulai dari mana, itu motivasinya gimana mas dari Mas Daus sendiri? Ya untuk motivasinya, kita kalau ingin beternak kita harus menanam bang pakan. Kalau ada lingkungan sekitar yang masih kosong atau pekarangan, kita tanamin rumput misalnya nggak ada, kita harus mencari
mencari mas, mencari iya mencari lahan sewa untuk kapasitas besar. Kalau kapasitas kecil terlebih dahulu kita mencari di sawah. Kalau mencari sawah ke ladang itu utama. Berarti hal utama yang harus dilakukan sebelum beternak atau sebelum beli ya, sebelum memulai itu pakan mas ya, yang penting. Kunci utama pakannya adalah itu peternakan. Sangat penting mas di pakan. Kalau kita kehabisan pakan, kita harus mencari. Oh yo, sesuk ngarit endi yo, sesuk ngarit endi. Nah, ibaratnya ngono mas. Lebih sulit mas. Lebih sulit diangan-angan yo lek. Aku sesuk nang desa A, lek nang desa A dikono sukete wis anu di singkali tadi dadine abot mas. Penting. Berarti motivasinya jangan takut untuk mencoba mas ya. Iya, jangan takut mencoba, sedikit demi sedikit ya kemungkinan kita bisa melewati. Kita sebagai peternak apa itu pemuda, kita harus merancang dan memberikan masukan atau mencari masukan dari orang lain ya. Kita harus mengupgrade kualitas, mengupgrade skill, mengupgrade kualitas genetik, semuanya kita harus mempelajari mas. Berarti kita harus cari temen, bukan nyari temen itu nggak milih-milih, tapi kita buat cari wawasan cari wawasan ke semua orang yang sesepuh lah ya, sesepuh gitu. Saya main ke tempat apa itu yang dulu saya PKL ini, yang kawannya itu ini termotivasi, ya bagus kamu SMK dulu peternakan, kuliah ambil peternakan, ya lanjutkan, jangan disia-siakan. Ya, kamu sudah dapat ilmu dari SMK di PKL itu, terutama saya di PKL itu sangat membantu, karena di PKL itu kambingnya itu kambing seni mas. Kambing seni harus tiap pagi mandiin kalau cuacanya cerah, kalau yang apa itu yang cempe mandiin air hangat mas supaya nggak kedinginan. Lebih sulit ngerawat kambing daripada merawat. Oke, itu mungkin jadi wawasan lagi buat yang mulai baru mulai. Dari saya sendiri sama Mas Sapri itu mungkin wawasan kayak mandiin harus pakai air hangat. Iya mas. Kalau kambing seperti kambing PE, kalau nggak dimandiin kuning mas. Beberapa hari nggak panas di sana kuning mas. Di tempatku itu ada kuning, apa bulunya kuning gitu. Kena air gitu. Oke lah, sekian aja mas ya. Ini mungkin nanti saya sama rekan saya mau izin video kandang-kandangnya atau kambing-kambingnya ini. Kandangnya sederhana mas, soalnya buatan sendiri. Yang penting hasilnya sih mas. Iya. Hasilnya, yang penting kesehatannya terjaga sih. Iya. Ya udah itu aja yang mungkin kita tanyakan ke Mas Daus. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mas.